Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Di pembelajaran 1 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di halaman 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Lalu nanti akan ada video rekomendasi pembelajaran lain dan juga playlist di tema tersebut ya. Atau untuk yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftar-daftarnya seperti ini adik-adik. Misalnya nih adik-adik kan kelas 6 ya, mau lihat playlist kelas 6. Diklik di bagian biru-birunya kayak gini di kelas 6 ini ya. Nanti akan masuk ke playlist di kelas 6. Nah, karena di sini baru ada kelas 6 tema 1, kelas 6 tema 2, dan kelas 6 matematika. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua seperti ini. Nanti akan diputar otomatis video paling awal ya, seperti ini. Nah, ini di halaman 1 sampai 7, 8 sampai 16, dan seterusnya seperti ini ya. Nah, nanti dicari aja halamannya ya adik-adik ya. Kita mulai yuk. Ini ada Lani. Kata Lani, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Ya. Nah, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan juga rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ya juga ya adik-adik ya, dipikir-pikir kita kan sekarang udah ada lampu, tapi kadang-kadang kita lupa untuk memikirkan gimana sih awal mulanya diciptakan ya kan? Nah yuk kita lihat adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah adik-adik? Nah kita baca teks berikut ini ya adik-adik ya. Judulnya Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir di tahun 1791. Wah, ini udah lama banget adik-adik. Sekarang itu tahun 2021 loh. Ini dia 1791 ya, di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin adik-adik dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Kok tapi bisa ya adik-adik ya? Nah, dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, adik-adik tahu nggak gimana perjalanan arus listrik dari arus listrik itu hingga sampai ke rumahmu gitu ya? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Nah, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Ya, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk, nah ke rumah kita adik-adik, dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, arus listrik yang diterima oleh rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik ya seperti televisi, kipas angin dan juga kulkas. Nah, rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Rangkaian seri dan paralel ini merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bisa dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berjajar seperti ini. Ya, kalau seri itu seperti ini nih ya, bersusun. Kemudian kalau yang paralel itu berderet seperti ini. Ya. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter.
Nah, rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterainya, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui di lampu-lampu rumah ya. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan ya adik-adik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah adik-adik dari teks tersebut di atas ada 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf di teks di atas tadi ya. Nah, yang pertama, paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Ya. Nah, yaitu Michael Faraday sang penemu arus listrik. Jadi paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik ya, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ya, gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, ini jawabannya agak panjang karena memang diperlukan di sini ya adik-adik ya. Nah, di sini bisa disingkat kalau adik-adik bisa. Kemudian yang B ya, jadi yang paragraf 2 ada A dan B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga mencapai di rumah penduduk? Ya, jelaskan secara berurutan. Nah, jadi arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi, berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima ya. Nah, baru nanti dari gardu disalurkan menuju rumah penduduk dan berbagai tempat. Yang paragraf ketiga ada 3, ada A sampai C ya. Nah, kita jawab yang A dulu. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Ya, jelaskan secara berurutan. Ini dia. Nih, kalau ada jelaskan biasanya jawabannya panjang ya adik-adik ya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik ya untuk digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa seri atau paralel ya. Lalu yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Ya, pastinya untuk dihubungkan ke berbagai peralatan ya, seperti misalnya nih televisi, kipas angin, kulkas, dan masih banyak lainnya. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, kalau seri disusunnya bersambung atau sejajar, kalau paralel itu berderet ya. Paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari teks tersebut? Nah, kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Lalu yang paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ada ya, listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Nah, meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya ya adik-adik ya. Nah, kalau ini kolom untuk menulis jawaban ya. Nah, kemudian nanti ditukar jawabannya dengan teman adik-adik ya. Ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan dicatat ya. Nah, adik-adik punya senter nggak di rumah? Nah, coba dibongkar seperti ini, ditemani oleh ayah atau ibu. Nah, atau bisa lihat langsung aja di gambar ini ya. Jadi, senter itu terdapat beberapa komponen. Ini biasanya rumah senternya nih, seperti ini. Ya, lalu ada baterai, ya, dia yang akan menghidupi lampunya. Lalu ini adalah tempat lampu, ada bagiannya nggak di sini? Nah, Karina langsung jawab di sebelah kanan aja ya, karena ini ada tabelnya nih. Nanti adik-adik tulis di sini nomor 1. Lalu apa? Baterai. Lalu fungsinya apa nih? Sebagai ya. Ya, diisi di sini ya. Karina buatnya seperti ini nih bentuknya. Ya, nomor 1 kita ke gambar dulu. Baterai. Ya, ini baterai sebagai penyuplai listrik. Yang kedua ini lampu. Ya, untuk memunculkan cahaya atau menghasilkan cahaya.
Kalau yang ketiga ini adalah logam penghantar, ya, untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang nomor 4 ini adalah alat menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter bisa nyala. Jadi ini tuh kayak untuk on off-nya gitu ya adik-adik ya. Kita sebut sebagai saklar ya. Nah, kemudian lanjut, jika komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala akan tampak sebagai berikut. Ya nih kalau disatukan ya, jadinya seperti ini. Nah, kalau yang kepala senternya ini nih dibongkar, ya hanya menggunakan lampu tampaknya seperti ini. Ya, nah sekarang adik-adik amati rangkaian listrik sederhana dan pada lampu senter tersebut dengan teliti, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman ya. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, lempengan itu lempengan logamnya berperan sebagai konduktor ya. Lampu akan menyala bila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Nah, pada senter ini lempengan logam memiliki saklar. Ya, jadi posisi lempengan ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nih, kayak gini nih dia harus bersentuhan nih. Ya, nih. Ya. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, yang sebaiknya digunakan adalah kabel tembaga. Ya, rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik, ya. Nah, ini nanti tempat kalau ini untuk tempat soal ini ya. Tuliskan proses perjalanan arus listrik ya pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci. Nah, ya di sini mulai dari sini ya. Nih. Dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Nah, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris ya. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Nah, arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada pada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal, yaitu seri ya. Jadi biasanya begini kabel, terus nanti ada lampu di sini, lalu kabel lagi, lalu nanti ada lagi di sini, kayak gitu. Dan seterusnya sampai sepanjang mungkin. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat rangkaian listrik sederhana ya, seperti senter. Tentukan alat yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan di tabel berikut. Ya, apa alat yang dibutuhkan, namanya apa, fungsinya apa, dan berapa yang diperlukan. Dan alat yang digunakan. Kak Rina buatkan seperti di kanan ini ya. Bahan yang diperlukan pertama, baterai 1,5 volt sebagai sumber arus listrik, lalu 2 buah kabel untuk mengalirkan arus listrik sekitar 40 cm, switch atau saklar on-off untuk menyambung dan memutus arus listrik, ini sebanyak 1 buah. Kemudian botol plastik atau bekas minuman ya, untuk wadahnya ya, untuk wadah baterainya. Lalu ini sejumlah 1 buah, lampu dan fittingnya. Lampu fitting tuh kayak tempat lampunya ya. Tadi kan ada tempat gininya gitu ya, kayak gini ya adik-adik. Kemudian apa tadi di sini? Nah, ini sebagai sumber cahaya 1 buah. Lalu selotip atau lakban untuk merekatkan baterai dan kabel supaya tidak copot-copot. Secukupnya aja. Alat yang digunakan gunting untuk memotong kabel. Ini jumlahnya 1 buah. Lalu cutter. Nah, ini untuk memotong botol ya, sebanyak 1 buah juga. Nah, berikutnya nanti didiskusikan ya dengan teman. Nah, kata Benny nih, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan peradaban manusia. Ya. Nah, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Wah, ini menarik sekali adik-adik. Nih ya,
Jadi sebelum ada listrik tuh malam-malam ya pastinya gelap di dalam rumah apalagi ya. Nah, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Biasanya kita cuma diam aja ya. Kemudian belum tersedia banyak alat elektronik. Kemudian kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional. Konvensional itu eh, apa seperti zaman dahulu ya masih manual. Mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga. Jadi kita pakai menimba adik-adik tahu nggak? Jadi ini ada sumur ya, kayak gini misalnya nih sumur. Lalu ini ada kayak ada kayunya ya yang seperti ini. Nah, ini nanti ada semacam roda, lalu ada tali. Nah, sebelah sini nanti akan ada pemberatnya. Di sini tuh ember. Ember kayak gimana ya? Kayak gini nih. Nah, ya. Nah, jadi nanti ini ditaruh sampai dasar air. Lalu kalau udah sampai bawah kan dia akan terbalik ya embernya lalu akan mengambil air. Kalau udah penuh tuh embernya lalu ini ditarik nih. Terus ditarik. Nah, itu tuh pegel ya. Satu tarikan aja baru dapat satu ember. Ya, gimana kalau mau menuhin satu bak mandi ya adik-adik ya. Berarti harus berkali-kali. Nah, kemudian sesudah ada listrik, ya pastinya malam hari tetap terang. Beraktivitas kapan aja, mau malam mau siang sama aja. Lalu banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Dan kemudian mobilitas penduduk berjalan cepat. Mengisi bak air hanya dengan satu pencatan aja. Nyalain saklar aja pompa air listriknya nanti langsung ngisi air ya. Nah, berikutnya temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu ya. Kamu bisa menggunakan tabel untuk berdiskusi. Nah, seperti ini nih, ya. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat lingkunganku. Ya, sebelum ada listrik yang ini, setelah ada listrik di sini. Ya, isinya. Ya. Nah, ini beragam benda peralatan dan rumah tangga ya. Nah, Karina akan isi di sebelah sini. Ini contoh dari buku setrika arang. Nanti tuliskan tambahkan di sini ya. Lampu minyak, dandang. Dandang tuh yang buat masak nasi. Lalu ada surat sama sapu. Kemudian kalau yang setelah ada listrik, ada setrika listrik, lampunya pakai lampu bohlam, masak nasi aja pakai rice cooker, ada ponsel atau telepon. Nah, sapu ya pakai vacuum cleaner sekarang adik-adik ya tinggal sedot aja. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!